masuk ke sesi terakhir, tapi kita masih bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Yena tentang Kartini masa kini dan masa depan. Bu Yena, dengan sepak terjang Bu Yena yang sudah dilalui puluhan tahun ya, bukan tahun 2 tahun loh, untuk bisa menjadi Kartini yang berdaya masa kini gitu kan. Ini setiap tahunnya pasti tentu saja ada tantangan ya Bu ya. Nah, tantangan apa sih yang kira-kira masih menjadi kendala untuk para Kartini masa kini? Seperti apa tantangan-tantangannya? Ya, di era saat ini ya, yang semuanya serba sangat terbuka aksesnya ya, artinya kan persaingan itu ketat ya. Nah, saya kadang-kadang melihat ada perempuan-perempuan itu yang merasa ragu, ya kan, ragu untuk melangkah gitu kan. Nah, itu tantangannya seperti itu. Padahal kalau misalkan kita tidak pernah mencoba sama sekali, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu akan berhasil atau tidak? Ya, betul nggak? Berarti kan harus ada keberanian. Tentunya kan keberanian itu harus dimulai juga dengan niat. Niatnya juga dikuatin dulu seperti itu. Lalu ada ketekunan. Ketekunan itu kalau saya selalu bilang harus konsisten. Oke, konsisten. Kunci itu konsisten. Kalau kita memang mau berdampak ya, mau ada hasil, ya harus konsisten. Jangan cepat menyerah gitu. Harus ada ukuran semuanya. Nah, itu kan, itu tadi yang proses itu. Dan tentunya adalah keberanian tadi. Keberanian mengambil keputusan. Nah, kadang-kadang keberanian mengambil keputusan juga ya, aduh gimana ya mengambil keputusan ini ya. Ya, keputusan yang dengan hati tentunya akan melahirkan strategi-strategi ya, yang tentunya akan inklusif ya, kebijakan yang inklusif juga gitu, strategi dan kebijakan yang inklusif juga. Nah, itu tantangannya para perempuan. Yang memang tadi bagaimana sih solusinya kalau seperti itu? Ya tadi bergaul dengan misalkan perempuan yang sudah sukses. Karena dari situ, dari obrolan, dari apa pasti akan muncul sesuatu yang positif gitu. Karena saya mengalami, saya menjadi seperti ini juga karena saya sering ngobrol sama nenek saya, saya sering ngobrol sama ibu saya gitu. Dan saya ambil gitu nilai-nilai yang positif dari mereka. Sehingga duplikasi itu akan tetap terjaga. Ya kan? Minimal tetap atau mungkin bisa lebih bertambah ya. Bisa bertambah. Nah, itu. Kadang-kadang kan punten ya, anak-anak sekarang tuh kan kayaknya saya nggak mau bisnis kayak bapak saya. Saya nggak mau melanjutkan bisnis orang tua saya. Nah, itu buat saya keliru. Sayang ya? Keliru sekali. Gitu. Kalau misalkan mau, bapaknya misalkan tukang kain, kenapa nggak anaknya misalkan bikin konveksi? Kan ada bisnis yang tetap berkaitan dengan bisnis sebelumnya. Ini kalau misalkan sekarang bingung, saya sering ditanya sama, kebetulan saya ada suka ngasih ke anak-anak muda ya, suka ngasih materi pembicara gitu ya. Ada beberapa kali. Terus ditanya, Bu, ibu saya pengen saya jadi ini. Kamu tetap bisa jadi itu dan kamu tetap bisa jadi apa yang kamu mau. Semuanya bisa. Memang saya pernah berpikir ingin jadi apoteker. Kan tidak. Dulu saya bermimpi berhayal karena saya tukang mimpi. Saya kan tukang berhayal. Makanya kata kukunya kalau gini lancip tukang menghayal. Saya jadi tukang hayal nih. Nggak masalah. Hayalan itu kan sama dengan mimpi kita. Itu hayalan itu yang akan membawa diri kita, yang akan menjadi on the track pada hayalan kita. Coba kalau misalkan kita berhayal kayak jadi model, pasti kita akan melihat model-model. Makanya orang yang nggak punya mimpi kasihan gitu. Saya sering nanya sama anak-anak yang umur 5 tahun, kamu mau jadi apa? Itu harus ditekankan. Orang tuh harus punya mimpi. Kan Raden Ajeng Kartini juga bilang kan harus punya mimpi. Bermimpilah kamu. Karena mimpi yang saya rasakan hari ini adalah mimpi-mimpi saya di masa lalu. Dan subhanallah memang banyak yang terrealisasi seperti itu. Cuma yang kemarin mungkin mimpinya nggak terlalu dari dini sih. Masih berproses Bu. Kita tidak pernah tahu kan. Tapi betul kan. Kalau orang yang nggak punya mimpi, dia pasti nggak akan bergerak gitu.
sama neneknya, sama ibunya memang pada berdaya. Ketika ada orang tua pengennya jadi apa, kita pengen jadi apa, ada solusi kan. Nah, ini banyak juga terjadi di luar sana, justru tidak ada tempat berkomunikasi yang nyaman, seperti bisa memberikan masukan. Mungkin itu harus gimana sih Bu? Sekarang media sosial banyak Media kita sosial bisa banyak. kita bisa baca buku-buku orang yang terkenal, yang sukses gitu ya. Lalu saya yakin kalau tetangganya, saudaranya pasti ada yang sukses gitu. Pasti ada ya. Pasti ada. Jadi memang harus berkumpul dulu sama Harus orang sukses iya gitu. betul. Jangan ibaratnya apa sih yang tertutup gitu ya gitu. Perempuan itu memang harus banyak bergaul. Harus banyak bergaul ya. Bergaul yang positif ya. Betul, setuju sekali. Nah Bu, bagaimana dengan kesenjangan kesempatan dan peran sosial untuk para perempuan nih? Masih terjadi nggak sih itu? Kayaknya saya rasa enggak ya, udah tidak ada ya kesenjangan sosial. Sudah tidak ada. Sosial dalam artian dari sisi apa tuh? Apakah Kehidupan sosialnya ya kehidupan tentunya. sosialnya? Kesenjangannya Ada perempuan diem aja, perempuan gitu, kayak seolah-olah disepelein gitu. Ada sih di bagian-bagian tertentu ya, tapi saya tidak mau sebutkan apa ya. Ada sih. Ya tapi memang terus harus ditempuh gitu itu. Walaupun beberapa kali kan saya juga merasakan seperti itu ya. Disepelein, dikecilin gitu ya. Tapi karena kita percaya diri, karena kita merasa mampu, ya aku juga nggak akan mungkin ada di sana kalau nggak mampu gitu. Jadi semua terukur teh. Nah ukuran itu kadang-kadang kan tidak ada di setiap manusia. Iya kan? Ada yang itulah kadang-kadang yang terjadi sesuatu yang akhirnya jadi terpuruk atau apa karena tidak terukur semuanya. Kalau saya kan mungkin merasa bahwa saya bisa di sana dan itu terukur. Oke, ayo kita lakukan seperti itu. Berarti kita harus mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri kita sendiri dengan potensi yang ada. Sehingga ketika ada tantangan bisa kita dobrak gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Semuanya harus kita kenali diri kita juga sendiri ya. Jadi bukan melawan ya Bu ya, apa ya dibilangnya ya? Melawan kodrat apa maksudnya? Melawan orang yang menyepelekan kita, tapi kan tidak, kita bisa berargumentasi gitu ya. Kan sekarang ini kan kayak kan Raden Ajeng Kartini juga tidak, dia mendobrak tapi dia tidak melawan. Dia menulis ya. Kalau saya baca tuh saya senang gitu kalau ngeliat dongengnya, sejarahnya beliau itu dia menulis itu saat itu loh. Dia menulis dengan teman yang di Eropa, apa namanya Rosa Danon itu ya, kalau nggak salah kan, dia menulis sama temennya yang di Eropa gitu kan. Artinya dia tuh perempuan yang sudah terbuka gitu, wawasannya udah terbuka gitu. Lebih open minded dari rata-rata dia gitu ya Bu ya. Lalu dia menulis, dia berempati dengan perempuan-perempuan di Indonesia yang tidak bisa sekolah. Dia melakukannya dengan tulisan. Dia melakukannya dengan bukan perlawanan, dengan senjata. Padahal saat itu kan memang lagi penjajahan ya saat itu ya. Dia bisa. Akhirnya dia bisa. Seperti itu. Kalau misalnya tadi Bu Yena sudah membahas mengenai apa yang sudah perlu dilakukan. Nah, saya ingin tahu ataupun pemirsa PJTV juga pengen tahu, Bu, akan ada dobrakan apa lagi dari seorang Bu Yena untuk bisa lebih memajukan Kartini masa kini ataupun yang masa yang akan datang? Ya, karena saya sebagai apoteker saja ya. Saya sebagai perempuan. Saya juga sebagai pengusaha juga. Ya, saya juga ingin menginspirasi Kartini muda saat ini supaya tidak takut untuk bermimpi, untuk mengambil keputusan, ya, tetap konsisten juga mereka dan terukur seperti itu. Ya kalau itu pun dirasa saya bisa menginspirasi ya seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan ke depan ya tetap saya melakukan kegiatan-kegiatan seperti contoh nanti yang dalam waktu dekat ini juga kami bersama-sama akan melakukan kegiatan cek kesehatan seperti itu. Dan memang kebanyakannya yang datang perempuan-perempuan. Berarti kita harus mengaplikasikan terus dong yang menjadi background Ibu di dunia kesehatan gitu ya Bu ya. Baik. Ibu, terakhir Ibu apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa PJTV? Ya, bagi pemirsa PJTV dimanapun berada, khususnya kaum perempuan.
Nah, mudah-mudahan perempuan-perempuan ini bisa tetap memberikan cahaya jalan bagi perempuan yang lainnya, ya. Dan tentunya perempuan-perempuan ini bisa tetap memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Yena Iskandar Maksum sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandung ya Bu ya. Salam untuk para Kartini di sekitar Ibu ya Bu ya. Oke. Baik, peringatan Hari Kartini bukan sekadar seremonial, melainkan juga refleksi untuk melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial. Semoga semangat Raden Ajeng Kartini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi seluruh wanita Indonesia. Ibu terima kasih banyak untuk inspirasinya hari ini. Sangat menginspirasi. Terima kasih Pak TV ya pribadi. sudah mengundang saya di sini. Oke, nanti kita jadwalkan untuk obrolan lainnya Bu ya. Iya, saya Christine Simanjuntak harus undur diri dari Talk Today hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.